Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfana Pita dengan NIM 2105071042 dari kelas BK 4B. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai kartu kredit sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Ibu Rina Walmiati Mardi, SE MSI AK. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, pengertian kartu kredit. Yang kedua, jenis-jenis kartu kredit. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kartu kredit. Dan yang keempat, contoh kasus perhitungan kartu kredit. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh sebuah bank. Kartu kredit dapat membantu nasabah untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank. Namun akhirnya nasabah harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank yang bersangkutan. Kemudian kita masuk ke jenis kartu kredit. Nah, untuk jenis kartu kredit yang pertama itu jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kartu kredit internasional merupakan salah satu jenis kredit card yang banyak digunakan untuk kepentingan transaksi secara global karena bekerja sama dengan organisasi dari luar negeri seperti Visa atau Mastercard. Kemudian untuk yang kedua ada kartu kredit nasional. Kebalikan dari international card, jenis kartu kredit ini hanya dapat digunakan dalam skala nasional atau melalui wilayah negara tempat tinggal saja. Kemudian untuk jenis kartu kredit berdasarkan limitnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kartu silver. Kartu silver merupakan salah satu jenis dengan limit yang paling rendah, umumnya sekitar 4 juta sampai 7 juta rupiah. Dan untuk nasabah memiliki penghasilan sekitar 3 juta per bulannya. Kemudian yang kedua ada kartu gold. Limit yang diberikan pada jenis kartu kredit gold adalah sekitar 10 juta sampai 40 juta untuk nasabah yang memiliki penghasilan 5 juta sampai 10 juta per bulannya. Kemudian yang ketiga ada kartu platinum. Limit yang diberikan sekitar 40 sampai 1 miliar untuk nasabah memiliki penghasilan sekitar 180 juta per bulannya. Dan yang keempat, titanium atau spesial. Nah, jenis kartu ini jauh lebih tinggi dan eksklusif. Biasanya nasabah pemilik titanium card akan diundang langsung oleh pihak bank untuk mendapatkan kartu kredit. Itulah mengapa pada jenis salah satu ini disebut sebagai kredit spesial atau kartu kredit titanium. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan kartu kredit. Kelebihan kartu kredit yang pertama, mempermudah transaksi online dan offline. Yang kedua, hemat dengan cashback, point rewards, dan promo kartu kredit. Yang ketiga, mendapatkan pinjaman dana dalam jumlah besar. Yang keempat, memiliki fitur bayar dengan cicilan 0%. Yang kelima, memiliki fitur tarik tunai. Yang keenam, mempermudah bayar tagihan bulanan. Yang ketujuh, bisa transaksi hampir di seluruh dunia. Dan yang kedelapan, permudah melacak pengeluaran. Untuk kekurangan kartu kredit yang pertama meliputi syarat pengajuan kartu kredit sangat ketat. Yang kedua, memiliki biaya bunga yang sangat tinggi. Yang ketiga, memiliki denda keterlambatan dalam pembayaran. Yang keempat, memiliki biaya iuran tahunan. Yang kelima, mendorong nasabah menjadi lebih konsumtif. Yang keenam, memiliki nominal transaksi dari merchant. Nah, untuk poin yang terakhir kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu toko pakaian Zara Collection menawarkan program pembayaran dengan cicilan selama 12 bulan tanpa bunga. Harga barang yang ingin dibeli adalah sebesar 5 juta rupiah.
Pertanyaan yang pertama, berapa besar cicilan per bulan jika pembelian dilakukan dengan cicilan 12 bulan tanpa bunga? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, berapa total jumlah pembayaran yang harus dilakukan dalam periode 12 bulan tersebut? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, untuk menghitung besar cicilan per bulan dengan menggunakan rumus cicilan per bulan sama dengan harga barang dibagikan dengan jumlah bulan cicilan. Cicilan per bulan sama dengan 5 juta rupiah dibagikan dengan 12 bulan, sehingga hasilnya sebesar Rp416.666,67. Jadi, cicilan per bulan sebesar Rp416.666,67. Kemudian untuk yang B-nya, menghitung total jumlah pembayaran dengan rumus total jumlah pembayaran sama dengan cicilan per bulan dikalikan dengan jumlah bulan cicilan. Total jumlah pembayaran sama dengan Rp416.666,67 dikalikan dengan 12 bulan sehingga sebesar 5 juta rupiah. Jadi total jumlah pembayaran selama periode 12 bulan adalah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Penarikan tunai dana kartu kredit dilakukan sebesar 5 juta rupiah dengan biaya penarikan sebesar 4% serta bunga penarikan tunai sebesar 2,95% per bulan. Hitunglah nilai utang yang akan ditagihkan. Untuk pembahasannya, yang pertama menghitung nilai utang yang akan ditagih. Nilai utang yang ditagih sama dengan penarikan tunai ditambah dengan biaya penarikan. Nilai utang yang ditagih sama dengan 5 juta rupiah ditambahkan dengan buka kurung 5 juta dikalikan dengan 4% sebesar 5.200.000 rupiah. Yang pertama, jika utang dibayar lunas. Jika melakukan pelunasan pada utang tersebut sesuai dengan tagihan yang didapatkan, maka jumlah pembayaran yang harus dilakukan sebesar 5.200.000 rupiah. Artinya, nasabah tidak akan memiliki sejumlah tunggakan dan tagihan di bulan yang akan mendatang. Kemudian yang kedua, jika utang hanya dibayarkan sebesar 10% atau minimum payment. Pembayaran minimum sama dengan 5.200.000 dikalikan dengan 10%, maka sebesar 520.000 rupiah. Sisa utang sama dengan 5.200.000 dikurangkan dengan 520.000, maka sebesar 4.680.000 rupiah. Yang ketiga, jumlah tagihan di bulan berikutnya jika diasumsikan tidak ada transaksi baru. Bunga utang sama dengan Rp4.680.000 dikalikan dengan 2,95%, maka sebesar Rp138.060. Total utang sama dengan Rp4.680.000 ditambahkan dengan Rp138.60, maka sejumlah Rp4.818.060. Demikian pembahasan materi mengenai kartu kredit dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. See you next video.